Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok S2 akan memberikan hasil pengamatan kami tentang home industry pembuatan kerupuk rambak yang terletak di Kepanjen, Kabupaten Kota Malang. Berikut adalah anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nur Aziza dari kelompok S2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Dwi Nugroho. Saya dari kelompok kedua. Nama saya Arnas Rehan Prastio, biasa dipanggil Arnas. Saya dari kelompok S2. Hai, nama saya Maylina Rizky Fadilah dari kelompok S2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Putra Irwansyah dari kelompok S2. Kerupuk kulit merupakan produk pangan yang berbahan baku kulit atau yang biasa dikenal dengan kerupuk rambak. Kulit ini bisa dari kulit sapi atau kerbau. Kerupuk rambak adalah produk makanan ringan yang dibuat dari kulit sapi atau kerbau melalui tahap proses pembuangan bulu, pembersihan kulit, perebusan, pengeringan, dan perendaman. Perendaman tersebut dengan menggunakan bumbu untuk kerupuk rambak mentah dan dilanjutkan dengan penggorengan untuk yang langsung dikonsumsi. Nah, berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kerupuk rambak. Bahan yang pertama adalah kulit sapi. Nah, kulit sapi yang bagus itu adalah kulit sapi jantan karena kulitnya lebih tebal. Untuk setiap produksi, mereka menggunakan sebanyak 200 kg kulit sapi. Bahan yang kedua adalah air yang berfungsi untuk membersihkan kulit dari kotoran yang menempel dan digunakan saat proses perendaman supaya kulitnya rontok. Bahan yang ketiga adalah gamping atau kapur sebanyak 3 kg. Gamping di sini dapat membuat kulit membengkak, lapisan epidermis dan bulu mudah dihilangkan, serta untuk meningkatkan daya kembang dan kerenyahan kerupuk rambak. Bahan selanjutnya adalah bumbu yang berfungsi untuk menambah cita rasa kerupuk rambak. Bumbu kerupuk rambak hanya menggunakan 2 bahan, yaitu yang pertama garam sebanyak 5 kg dan juga bawang sebanyak 5 kg. Yang terakhir adalah minyak goreng secukupnya untuk bahan menggoreng kerupuk yang nantinya dilakukan secara 2 tahap. Nah, untuk alatnya yang pertama adalah drum atau tong untuk merendam kulit sapi. Drum di sini berukuran besar karena bisa memuat 50 kg kulit sapi. Yang kedua adalah pisau untuk memotong kulit menjadi bagian yang lebih kecil, yaitu berukuran 50 x 50 cm. Alat yang ketiga adalah gunting yang juga untuk memotong kulit sapi, namun menjadi bagian yang lebih kecil lagi, yaitu 5 x 1 cm. Selanjutnya adalah tempeh sebagai alas untuk menjemur. Yang kelima adalah wajan sebagai alat untuk menggoreng. Yang keenam adalah kayu bakar sebagai bahan bakar kompor, karena di sini mereka menggunakan kompor yang tradisional. Alat selanjutnya adalah plastik untuk kemasan, dan yang terakhir adalah lilin untuk merekatkan kemasan plastik. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Putra. Saya di sini akan menjelaskan mengenai prosedur pembuatan kerupuk rambak. Jadi untuk prosedurnya ada 13, yaitu yang pertama adalah pencucian teman-teman. Pencucian atau washing, yaitu dimaksudkan adalah membersihkan sisa kotoran yang masih menempel. Yang kedua adalah perendaman dan pengapuran, yaitu untuk perendaman kulit dimasukkan ke dalam tong berisi air dan ditunggu sampai 7 hari. Hal ini dilakukan agar bulu-bulu pada kulit sapi rontok. Setelah itu di-kapur atau di-liming. Air rendaman diberikan campuran kapur supaya kulit membengkak. Jadi lapisan epidermis dan bulu mudah dihilangkan serta untuk meningkatkan daya kembang dan kerenyahan kerupuk rambak. Untuk prosedur ketiga, itu setelah direndam dan diberikan kapur, kulit diambil dan dibersihkan lagi pakai pisau. Jadi pastinya kan masih ada kulit bulu-bulu yang masih menempel, yaitu dibersihkan dengan pisau.
prosedur keempat yaitu direbus selama 5 menit. Kenapa 5 menit saja? Karena jika terlalu matang, kulit akan hancur. Dan jika masih mentah, nantinya kerupuk akan susah untuk mengembang saat digoreng. Tahap kelima yaitu penjemuran tahap 1. Diletakkan di atas tempeh dan dijemur di bawah sinar matahari selama 1 hari. Untuk tahap ke-6, setelah agak kering, kulit dipotong menjadi bagian yang lebih kecil yaitu 50 x 50 cm dengan menggunakan pisau. Tahap ke-7 yaitu penjemuran tahap kedua, dilaksanakan selama 4-5 hari. Yang ke-8 dipotong lagi sampai berukuran 5 x 1 cm dengan menggunakan gunting. Tahap ke-9 yaitu penjemuran tahap ketiga, sama dengan tahap kedua yaitu 4-5 hari. Yang ke-10 yaitu pemberian bumbu. Bumbunya adalah bawang dan garam. Cukup dicampur dan dilumatkan bersama, lalu diberi air sedikit dan dibalurkan pada kulit sapi kering tersebut. Setelah itu dijemur lagi selama 3 hari, yang menjadikan ini penjemuran tahap keempat. Setelah itu tahap ke-12 yaitu digoreng. Jadi penggorengan ada 2 kali, yaitu penggorengan pertama selama 30 menit dan penggorengan kedua dilakukan sampai mengembang. 13. Dikemas, dibungkus dengan plastik yang direkatkan dengan api lilin. Penjemuran dilakukan 4 tahap ini untuk memaksimalkan hasil dan pemekaran atau pengembangan kerupuk rambak. Sekian dari penjelasan untuk prosedur pembuatan kerupuk rambak dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Menurut pengamatan kami, faktor yang mempengaruhi adalah pertama, perendaman dan pengapuran menggunakan air gamping selama 7 hari. Yang kedua, perebusan awal yang dilakukan selama 5 menit. Yang ketiga, pengeringan atau penjemuran yang dilakukan sebanyak 4 tahap. Yang keempat, pelunakan dengan pemanasan pertama. Dan yang kelima, pemanasan kedua menggunakan minyak yang lebih panas dari minyak yang digunakan pada penggorengan pertama. Kerupuk kulit memiliki warna kuning pucat, rasa gurih, asin, serta bertekstur kasar dan renyah. Presentasi daya kembang dapat dihitung dengan rumus volume akhir dikurangi volume awal dibagi volume akhir dikali 100%. Untuk volume dihitung dengan menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga presentasi daya kembang sama dengan 14 dikali 3 dikali 3 dikurangi 5 kali 1 kali 0,5 dibagi 14 dikali 3 dikali 3 dan dikalikan 100%. Sehingga sama dengan 126 cm dikurangi 2,5 cm dibagi 126 cm dikali 100%. Menghasilkan 98%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daya kembang kerupuk rambak adalah kerupuk rambak membesar 98% dari sebelum digoreng hingga sesudah digoreng. Penggorengan kerupuk rambak harus menggunakan minyak yang sudah panas. Jika tidak, maka kerupuk akan menyusut saat setelah ditiriskan. Dengan minyak yang sudah panas, maka kerupuk rambak mengembang dan mengapung di permukaan minyak goreng. Yang terakhir adalah penutup. Pembuatan kerupuk kulit membutuhkan waktu kurang lebih 22 hari, mulai dari proses pencucian, pengemasan produk. Daya kembang kerupuk kulit menjadi hal penting dalam bisnis ini. Daya kembang ini dipengaruhi oleh proses perendaman dan pengapuran menggunakan air gamping selama 7 hari perebusan awal selama 5 menit. Pengeringan atau penjemuran 4 tahap. Pelunakan dengan pemanasan pertama, pemanasan kedua menggunakan minyak yang sudah panas. Dengan menjalankan proses di atas, maka kita akan mendapatkan hasil pengembangan kerupuk rambak yang maksimal. Sekian dokumentasi yang dapat kami buat. Kami dari kelompok S2 mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu praktikum mata kuliah THT, asisten praktikum THT dan industri kerupuk rambak yang menjadi objek pengamatan kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.